and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Terima kasih buat kehadirannya, buat waktu memenuhi undangan kami dari UPD Makan dan Sebagainya dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama Inang, kami dari tim Puskesmas Tanah Unit. Saya Kenny Borusti Majunta, saya penyuluh kesehatan masyarakat. Hari ini hadir bersama rekan saya, Ibu dan Pematman dan Ibu Bidan Koordinasi Holding dalam kegiatan gerakan cegah stunting. Kami informasikan kenapa gerakan cegah stunting di tahun 2023 harus kita laksanakan, mengingat evaluasi di tahun 2022 per 31 Desember tidak terjadi penurunan kasus stunting di daerah kita, Kabupaten Toba. Padahal secara nasional Indonesia itu kasus stuntingnya sudah turun, ada di angka 21,1%. Tingkat provinsi juga turun. Nah, masuk ke tingkat kabupaten kota, khususnya untuk Toba, tidak mengalami penurunan kasus stunting. Menjadi PR buat kita dari menginvestasi bahaya. Ini belum sampai ke masyarakat. Ini akan kembali apa bahaya stunting. Kenapa begitu dikhawatirkan oleh seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Semua negara sangat mengkhawatirkan bahaya dari stunting. Kami akan kembali mengenai apa itu stunting. Mungkin sudah ada yang pernah tahu karena di sini sebagian yang hadir juga pada masyarakat. Stunting itu kata kuncinya gagal tumbuh. Tubuhnya mengalami kegagalan tumbuh akibat kurangnya pemenuhan gizi dalam jangka yang sangat lama. Jadi bukan karena 1 atau 2 bulan. Ya. Bisa jadi sudah ada risikonya jauh sebelum dia akhir dunia ini. Gagal tumbuh akibat tubuh si anak sering terpapar infeksi secara berulang, sering sakit ama-inang. Bisa jadi karena apa? Selain gizinya tadi yang kurang, mungkin kebersihan lingkungan mulai dari diri si anak, anggota keluarga, rumah dan lingkungan sekitar kurang, sehingga menyebabkan anak sakit. Itu masuk dalam resiko anak itu kena stunting. Ciri-cirinya kalau kita ukur tinggi badan anak, kalian pasti sudah tahu, angka itu nanti dimasukkan ke buku KIA. Jika titik-titiknya ada di bawah garis merah di buku KIA, itu anak itu masuk dalam kategori stunting. Dia lebih pendek dibanding teman sebayanya. Itu ciri-ciri fisik yang bisa dilihat oleh mata. Ternyata ada lagi ciri-ciri anak yang stunting yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu organ otak anak tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika cerita organ otak, itu kita cerita tentang tingkat kecerdasan yang paling dikhawatirkan semua negara. Karena sebuah bangsa yang besar hanya bisa dipimpin oleh pemimpin yang berani cerdas. Seorang pemimpin yang cerdas harus sejak ini dibekali supaya dia kelak bisa membawa bangsa ini lebih maju. Ketika seorang anak stunting dia masuk dalam usia dewasa, dia sangat beresiko terkena penyakit jantung, hipertensi dan gula. Tanpa melihat riwayat orang tuanya, meskipun bapak dan mamanya tidak punya riwayat DM, hipertensi jantung, anak ini beresiko besar ketika dia masuk usia produktif. Bayangkan sudah tidak jelas, dia beresiko sakit degeneratif. Itu yang penyebabnya biasanya diawali dari kondisi ibu si anak pada masa ibunya dalam kategori remaja. Banyak seperti itu Aminah. Ketika si ibu masih fase remaja, dia tidak paham informasi tentang anemia dan kebutuhan gizi. Dia pikir, biasanya anak gadis lemas-lemas. Padahal ternyata dalam tubuhnya sudah kurang ada hemoglobinnya. Karena memang kita tahu
10 tahun yang lalu belum ada edukasi, yuk remaja putri harus minum tablet tambah darah, belum ada ya. Saya juga dulu belum mengalami itu. Nah sekarang kita sudah harus hayo-hayokan lagi. Kalau mainan pernah lihat FB kami tanggal duit, kami gencar sekarang turun ke sekolah. Kenapa? Kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang remaja putri itu mainan usia 10 sampai 19 tahun sudah wajib minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Supaya nanti tidak ada lagi kasus remaja anemia. Sehingga ketika remaja itu tumbuh kelak menjadi wanita dewasa dan dia berkesempatan hamil, dia terhindar dari anemia dan akan mengandung anak yang sehat. Ya, kalau ada hari ini ibu hamil yang hadir, mulai hamil ingat harus minum tablet tambah darah. Ya, karena ibu hamil yang anemia 23% anaknya berisiko stunting. Makanya pastikan ibu harus minum tablet tambah darah. Dikasih dong kita gratis, dititipkan melalui bidan. Kalau sekolah kami titipkan itu mainan ke sekolah. Jadi tugas kita orang tua, ayo ingatkan, guru, kakak sudah minum tablet tambah darah minggu ini, dikasihkan oleh ibu guru, tanya aja mainan. Biasa pasti dikasih. Kami bisa jamin kalau ada yang di wilayah kerja kami, ada 4 SMP, 2 SMK, itu kami kasih, tidak pernah putus. Tapi mana tahu, dia dikasih oleh gurunya, cuman dia lupa minum, pas Inang tanya dia tidak minum, lalu minta ke guru lagi, mana tahu dia takut, boleh minta ke Bu bidan. Di Lumban Buku kan ada arebul namanya, saya masih ingat posyandu remaja. Itu biasanya anak-anak yang masih kategori remaja, tapi tidak sekolah lagi, mungkin sudah tamat, kan ada yang sudah tamat 17 sampai 18 tahun. Padahal remaja kan sampai 19. Itu biasanya kalau ketua remajanya minta ke Tandang Buit melalui desa, pasti kami kasih, nggak pernah kami tolak. Jadi tidak ada satu remaja putri di desa Lumban Buku yang tidak minum. Jadi kita mau men-skip penyebabnya yang pertama tadi, remaja, saat ibunya remaja. Penyebabnya apa lagi? Nah, ibu hamil saya sudah cerita tadi. Ibu hamil nggak boleh anemia. Ya. Ketika kita hamil, jadi periksa darahnya keinginan, tutup jarinya, tengok kadar hemoglobinnya, tidak boleh anemia. Karena itu berbahaya. Ini dia. Ketika anak itu lahir, berikan pola makan yang tepat. Ada aturan minum. 0 sampai 6 bulan ya memang harus hanya saja. Jangan tergoda sama susu formula. Ya, makanan terbaik seorang anak manusia 0 sampai 6 bulan itu hanya satu. Air susu ibu, tidak ada yang lain. Kalaupun ada susu formula itu membantu anak yang membutuhkan yang tidak bisa ibunya berikan ASI. Bisa jadi ibunya sakit, tidak bisa menyusui ya. Tapi kalau misalnya semua dalam baik-baik saja hanya karena masalah tidak ada ASI sedikit katanya harus tetap dikasih ASI. Karena dalam prinsip ASI diawali dengan yang sedikit ya. ASI itu nggak pernah cerita langsung banyak ya. Semua ibu pasti mengawali pemberian ASI-nya dengan sedikit-sedikit saja. Karena memang lambung bayi kecil. 0 sampai 3 hari pertama kalau lambung bayi penuh siapa yang tahu? Ibu kadar. Berapa isi lambung seorang bayi 0 sampai 3 hari kehidupannya? Hanya 1 sendok teh. Jadi tidak masalah kalau sedikit ibunya, karena Tuhan sudah setting. Nah, penyebabnya apa lagi? Kita cerita lagi kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seorang anak. Kalau anak sering sakit, Inang, ini tadi, makanan yang Inang berikan, saya sudah kasih nasi cukup, ikannya ada ibu, ada sayurnya, ada buahnya. Tapi kalau anak saya masuk ke posyandu dibilang stunting ya, kemana semua makanan itu? Nah, ketika seorang anak sakit, makanan itu tidak berfungsi untuk pertumbuhannya menginang. Lalu kemana perginya? Makanan itu hanya membantu proses pemulihan tubuh si anak. Ketika seorang anak sakit, fungsi pertumbuhannya, makanya pastikan anak jangan sampai ya. Kalau sudah batuk, ayo langsung ditangani. Cari sumbernya. Kalau sumber batuknya asap rokok di rumah, ayo bicarakan baik-baik dengan bapak. Pak, kita sering batuk tiap bulan. Coba kita juga bukan hanya kerja kantor yang dievaluasi ya Bang ya, Ina.
Di rumah juga kita harus dievaluasi. Anak kita kok sering sakit ya? Anak kita kok sering mindset ya? Anak kita dikasih makan kok nggak ada berat badannya naik, bisa jadi cacingan. Itu kok cacingannya? Perhatikan pola bermainnya. Dia main tanah, pas ada makanan dia tidak kita edukasi jangan. Anak yang cacingan ya jelas gizinya habis semua sih. Masih cacing ya, itu dengannya. Nah, ini dia yang saya cerita tadi. Nasional turun tapi tidak dengan Toba. Kecamatan Balige menginap penyumbang terbesar di Kabupaten Toba untuk kasus stunting. Marilah kita sebenarnya. Ya, Balige ini ibu kota. Harusnya kalau cerita ibu kota, tingkat pengetahuan, kehidupan ekonomi, perilaku harusnya lebih unggul dibanding yang lain. Biasanya ibu kota seperti itu. Tapi fakta tidak berkata demikian untuk kasus stunting. Malah kita lah yang menyumbangkan kasus stunting tertinggi di Kecamatan Balige untuk Kabupaten Toba. Nah, Desa Lumban Bulbul per April 2023 itu menyumbang ada nanti 5 anak kasus stunting. Harapan kami ini nanti bisa kita dampingi. Namanya, kalau ada yang stunting masuk kategori stunting khusus permohonan kami ibu ada BKD, mana kita cari karena ini agak sensitif ya. Ibu mana yang suka anaknya masuk dalam kategori stunting? Ada perhatian mulai gelengka. Terus apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang pertama jawaban langkah adalah support psikologi ibunya dulu atau bapaknya. Bapak mamanya dulu disemangati. Nanti dulu sih anak. Oke, kalau mak sama bapaknya sudah paham, Amang Ina jangan takut. Ini ucap kasih tahu. Hati-hati ibu yang dilangkah dengan apa? Penyuluhan, pencatatan. Makanya saya selalu betah kalau turun ke posyandu isi buku KIA-nya, buku PIN-nya, yang kan grafik sekali ya kan. Ayo panggil mama atau bapaknya. Itu, Eda, ini punya si Ucok. Ada di bawah garis merah. Itu artinya anak itu pertumbuhannya terganggu. Dia masuk kategori stunting. Tunjukkan dia tahu ya. Nah, lalu ajak apa yang salah, bagaimana pola makannya ditanya, pola asuhnya ditanya. Itu gimana langkah 4 penyuluhan, konseling. Ibu BKB harus gerak cepat di sana. Ibu hamil nih, periksa hamil selama kehamilan minimal 6 kali, nggak boleh lagi 4 kali nanya, sudah 6 kali. Dari 6 kali, 2 kali harus USG ke dokter. Ina sudah USG ke dokter pernah? Sudah? Tandang bukit atau ke rumah sakit? Iya. Silakan datang ke puskesmas. Nggak usah lagi pusing-pusing ke rumah sakit. Mikirkan rujukan ngantri dulu dari ngantri di puskesmas, ngantri lagi di rumah sakit, datang pagi pulang sore. Akhirnya buahnya stres duluan. Jadi Pemkab Toba sudah bantu Tandang Bukit karena memang wilayah kerjanya sangat luas, ada 22 desa, 5 kelurahan. Dititipkanlah alat USG ke sana dan dokter yang profesional menangani ibu-ibu hamil untuk diperiksa USG. Kalian nikmati fasilitas itu. Dulu kami nggak dapat, jadi kalau sekarang ada ibu hamil silakan nikmati, jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya begini, Bu, saya nggak punya KIS, saya nggak punya BPJS, saya takut ke puskesmas. Khusus untuk ibu hamil, tidak ada cerita KIS sama kami. Bawa saja fotokopi KTP atau KPNA, tidak pernah ibu hamil kami tolak. Ya, karena ibu hamil ini kami perlakukan sangat istimewa. Karena dari seorang ibu akan lahir generasi penerus. Jadi ibu ini nggak boleh stres kalau di pelayanan. Harus kami sambut dengan baik tanpa dibebani administrasi. Ya, silakan datang. Ini ternyata posyandu di Indonesia yang belum aktif menyenang dan penyumbang anaknya stunting. Apa hubungannya, Bu? Ya, kalau posyandunya tidak aktif, anak-anak tidak akan dipantau dengan ini. Posyandu aktif itu seperti apa? Setiap bulan ada hari buka posyandu, ingat ya. Lumban Bulbul saya tahu buka setiap bulan. Setelah itu apa lagi? Di posyandu harus punya alat antropometri, Ibu. Ya, Ibu, saya harus punya antropometri yang sesuai standar. Yang terlentang untuk 0 sampai 2 tahun, yang berdiri yang harus ada timbang berat badan, tingkat perut, tingkat kepala, tensi untuk ibu hamil. Harus itu ada alat dukungnya. Makanya
kerjasama yang baik antara ibu bidan desa dengan pemerintah desa untuk memperhatikan alat-alat sederhana tapi sangat mendukung untuk memantau tumbuh kembang dari balita. Selain itu kadernya harus mumpuni. Banyak ibu sekdes yang kader BKB 12 posyandu 5. Tapi kalau ditanya banyak nggak paham apa. Jadi harapan kami Lumban Bulu tidak seperti itu. Memang kadernya memang yang mumpuni. Nggak pun harus mendapat pelatihan secara khusus. Ibu kader bisa bertanya langsung kepada petugas yang hadir atau ibu bidan desa. Bu, saya tidak paham seperti ini, tolong ajari saya. Nah, ketika kita sudah di-SK-kan oleh ibu kepala desa, artinya kita memang sudah dipercayakan pemerintah desa Lumban Bulu untuk membimbing keluarga yang ada di Lumban Bulu. Banyak bertanya, banyak belajar. Gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada 5 anak-anak yang masuk dalam kategori stunting. Masalah apapun Amanginang, nggak cuma stunting, mau itu COVID kah, ya mau itu penyakit polio kah, kuncinya hanya PHBS. Ayo lakukanlah perilaku hidup bersih yang sehat. Maka mungkin kita nggak 100% bebas dari penyakit masalah kesehatan, setidaknya mengurangi dampak yang besar. Namanya nggak sampai ke dampak stunting. Stunting itu dampaknya jangka panjang namanya. Mungkin sekarang belum kelihatan. Kapan dia kelihatan? Ketika dia nanti masuk usia sekolah. Perhatikan namanya, anak-anak yang masuk kategori stunting, ya ketika masuk usia sekolah, dia belajar di sekolahnya di kelasnya, dia susah kali nangkep. 5 kali dia diajari ibu gurunya, susah. Kawannya 2 kali sudah bisa nangkep. Itu dia. Bukan karena anak itu malas. Terkadang banyak ibu-ibu yang tidak paham masalah ini. Ya. Anaknya nilainya merah atau rendah. Digoti inilah paha anaknya itu. Dibilang anaknya main-main aja, tidak. Evaluasi, orang tua juga harus evaluasi diri. Gimana kondisi anaknya waktu masa bayi balita. Dia punya semangat belajar, tapi kemampuan otaknya sudah sangat terbatas akibat kejadian 5 tahun pertama kehidupannya. Jadi kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan masa depan anak-anak kita. Ayolah ibu yang punya anak bayi balita, akses eksklusif harga mati. Ya, saya katakan susu formula itu baik bagi yang berkebutuhan khusus, silakan dipakai. Tapi bagi ibu yang tidak punya masalah, ayolah dipakai berkat Tuhan itu. Jangan diabaikan. Ayo pakai air bersih yang baik. Itu dia. Mungkin bapak ini himbauan kami. Mohonlah Pak, asap rokoknya hati-hati dengan anggota keluarga. Saat ini ada edukasi dari pemerintah yang sudah disetting dalam kata-kata yang singkat, harapannya mau dibaca oleh rakyat Indonesia, gampang diingat, dan bisa dipedomani. Kalau Manginang jalan-jalan ke SPBU yang dekat BNI, sebelah kanan itu ada baliho yang besar, isinya ini. Di setiap kabupaten sudah ada ini, A, B, C, D, E. Dibikin cantik-cantik balihonya. Harapannya mau dibaca. Karena memang secara riset, budaya membaca masih kurang bagi Indonesia, sangat kurang. Jadi dibikinlah cantik-cantik yang simple-simple. Karena kalau nggak jangan mencari baliho dan ibadang hari. Jadi maka dibuat pendek-pendek. A, B, C, D, E. Aktif minum tablet tanpa darah. Ini cara jitu pertama untuk mencegah stunting. Sasarannya tadi remaja putri 10 sampai 19 tahun dan ibu hamil. Ini minumnya. Kalau misalnya habis sama bidannya, berbagi tugas sama suami di rumah. Pak, saya tahu jam minum tablet tambah darah aku dulu tahu. Ya, harus berbagi. Yang B, ayo bumil teratur periksa minimal 6 kali. Lebih boleh, lebih baik. Ya, kalau sudah ke puskesmas sekali USG, lanjutkan saja dengan ibu dan di puskesmas. Karena setiap desa pemerintah sudah diberikan sama bidan desa minimal 1 agar akses pelayanan kesehatan lebih dekat. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani, harga mati untuk bayi balita. Konsumsi protein hewani itu protein hewani sama dengan lauk pauk. Apa itu lauk pauk? Nah, telur, daging dan jenisnya boleh. Kita unggulkan yang dari hewan. Kenapa? Protein yang dari hewan ini asam aminonya tinggi. Asam amino itu sangat dibutuhkan untuk organ otak bertumbuh. Jadi kalau dibilang apa yang paling dibutuhkan organ otak anak untuk bertumbuh dan berkembang, asam amino. Dan asam amino itu banyak di lauk pauk yang dari hewan. Tahu juga lauk pauk,
Tempe juga lauk pauk, berarti dari nabati. Perbanyak saja juga dari hewan namanya. D. Datang ke posyandu setiap bulan. Ingatkan lagi eksklusif air susu. Ya. Yang lagi hamil sekarang, ayo ditabung asinya. Jadi jangan begini, enggak bu, nanti asi datang sendiri boleh, tapi biar lebih banyak produksinya harus ditabung. Jadi enggak cuma duit yang ditabung, asi juga ditabung. Cara nabungnya gimana bu? Makan banyak yang bergizi seimbang, minum cairan yang sehat. Pada waktunya nanti akan dialirkan setelah kita melakukan produksi. Itu dia. Harapannya dari edukasi singkat saya ini, Amanginang, semua anak-anak desa membantu kelak semuanya masuk dalam generasi bebas stunting. Yang 5 ini ayo kita dampingi keluarganya, pulihkan pelan-pelan. Kalau dari desa punya sesuatu yang bisa diberikan silakan bergerak. Dari puskesmas kami juga akan mulai bergerak karena saya yakin petugas gizi kami sama di desa masih mantau. Kami punya PMT yang kami bisa berikan, kami punya ilmu yang bisa kami berikan. Dan rencana mungkin untuk bulan-bulan yang akan datang kami juga akan salurkan PMT lokal Bu Seges, tapi lagi digodok karena kita dititipkan uang cukup banyak dari pusat untuk diberikan nanti untuk anak-anak yang kurang gizi, bukan hanya stunting. Gizinya kurang saja nanti harus kita berikan PMT lokal untuk keluarga. Harapannya tidak ada lagi yang stunting di Toba, khususnya di Balige. Kita buktikan Kecamatan Balige daerah ibu kota. Unggul pengetahuannya, unggul perilakunya, anak-anaknya juga unggul. Karena anak-anak dari Balige bisa berjuang di pusat untuk membawa nama harum. Anak koki dua murah dia ai tung soboy na susanti hona tua na koku manega dari hagom pison moru habis sarana alai suge ikon hibas marbisu ABCD berapun kunai aktif minum TBD si tablet tambah darah bagi remaja putri dan bumil. Bumil harus teratur periksa kehamilan minimal saja 6 kali. Cukupi konsumsinya si protein hewani, telur, ikan, daging sejenisnya. Datanglah ke posyandu, pantau tumbuh kembangnya, eksklusif ASI 6 bulan. Anong soboy kasus stunting, hona tu anakku. Manegai dari hagom pison moru habis sarana alai sude nagelai kida ikon hibas marbisu ABCD terapun hukum namai. Horas, horas, horas. Puskesmas Santang Bui Balige bersama Desa Tuan Bulu Kecamatan Balige mendukung gerakan cegah stunting untuk pencegahan generasi